Satu-satunya mukjizat yang terjaga sampai dengan kini dan sampai akan datang, sampai kiamat terjadi, dan dibawa oleh setiap umatnya ketika menghadap kepada Allah, bahkan diperintahkan dibacakan ketika akan memasuki surganya. Al-Quran. Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya sampai sekarang masih ada nggak? Kitabnya Nabi Isa sampai sekarang masih ada nggak? Ya, mukjizatnya Nabi Sulaiman sampai sekarang masih ada? Tidak ada. Tidak ada satupun mukjizat yang diabadikan melintasi zamannya kecuali Al-Quran. Ini yang akan kita masuk pada intinya. Apa isi Al-Quran itu? Apa kaitannya dengan tema besar yang sekarang hadir di hadapan kita ini? Hadirin sekalian, sejak Allah turunkan Al-Quran, langsung Allah deklarasikan bahwa inti Al-Quran ini bukan sekedar kitab bacaan. Membaca itu hanya gerbang pembukanya saja. Anda kalau baca Quran, maaf, untuk dibaca atau untuk tahu isinya? Kita kalau baca Quran, Al-Quran nih, ya, baca Al-Quran, bukan Al-Quran tuh, ya, Quran A, B ataupun C. Kita baca Quran itu untuk sekedar baca atau untuk tahu isinya? Tahu isinya. Kalau sudah tahu isinya, kita sikapi isinya itu atau kita diamkan? Kita sikapi. Makanya Anda baca berita di Palestina langsung disikapi, pasang status, pakai shawl, bikin yel-yel, ya. Jadi Anda bayangkan, baca berita yang dibuat oleh manusia saja, dikabarkan dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk bisa baca agar tahu isinya, agar bisa bersikap. Maka bagaimana dengan Al-Quran yang sudah terbukti merubah keadaan zaman menjadi lebih berkemajuan, memunculkan peradaban, dan hebatnya setiap bacaannya bahkan dinilai dengan pahala. Ternyata bacaan itu sekedar jadi pintu gerbang saja. Inti bacaannya Al-Baqarah ayat 185. Perhatikan kalimatnya. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Saking penting dan tingginya fungsi Quran ini, Allah tidak turunkan di waktu biasa. Hanya Al-Quran yang turunnya di waktu yang luar biasa, melalui sosok-sosok yang luar biasa, dan turun di tempat manapun, merubah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Baik, Quran turun di malam apa? Malamnya disifati dengan malam Al-Qadar. Nggak ada malam ini sebelumnya. Begitu turun Al-Quran, status malamnya naik menjadi malam Al-Qadar yang nilai pahalanya melebihi 1000 bulan. Jadi kalau tadi teman-teman, saya dengar sholat malam tadi kan, tahajud tadi malam kan, pahalanya berapa? Banyak. Yang paling gampang banyak gitu ya. Baik, jawab pakai Quran. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengamalkan perbuatan bernilai akhirat, semua amalan bernilai akhirat disebut hasanah namanya. Nah, salat dalam Al-Quran disebut hasanah. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat disebut hasanah, sekali hasanah poinnya 10. Jadi kalau teman-teman tadi malam sholat tahajud, itu minimal poinnya berapa? 10. Baik, kalau berjamaah dilakukannya, dikalikan kemudian 27. 10 kali 27 berapa? 270. Itu kalau malam biasa. Kalau bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, disebut dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya dilipat gandakan. Karena kemuliaan Qurannya dikalikan lebih daripada 1000 bulan. Jadi kalau kurang lebih dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 82 tahun. Kalau 1 tahun 365 hari, silahkan kalikan 82 dikalikan 365 dikalikan 10. Nah itu belakang betul jawabannya, banyak. Itu barokahnya turun Al-Quran. Turunnya di hari apa? Jumat. Ketika Quran turun di hari Jumat, Jumatnya berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam.
penghulu semua hari. Turun di satu bulan, bulannya berubah menjadi bulan yang mulia, Ramadan. Turun lewat malaikat namanya Jibril. Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikati, gelarnya Ruhul Amin. Dulu rasul-rasul itu punya teman, rasul di bumi punya teman rasul di langit. Rasul di bumi punya teman malaikat. Nabi Daud temannya malaikat maut. Nabi Sulaiman temannya malaikat maut. Rata-rata dulu temannya malaikat maut. Rata-rata. Tapi maaf, sekalipun berteman dengan malaikat maut tetap tidak mendapatkan diskon dalam kematian. Tapi ketika diturunkan Quran melalui malaikat Jibril, pimpinan malaikat berubah. Yang ditunjuk langsung pindah ke malaikat Jibril, gelarnya Ruhul Amin. Dahsyatnya Quran. Turun di Mekah, Mekahnya berkah. Turun di Yathrib, Yathribnya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena itu saya ingin katakan, Quran dimanapun turun, dimanapun kemudian didapatkan, tidak pernah Al-Quran itu turun kecuali merubah tempat, keadaan, dan orang-orangnya menjadi berperilaku baik dan berkemajuan, serta membangun tempat yang dipijak penuh dengan peradaban. Kapan itu terjadi? Bukan saat Quran itu sekadar dibaca. Jadi kalau Anda sekarang, kita cuma baca nih, ya, sehari 1 juz, sehari 1 juz, sehari 1 juz, kita baca, pahala dapat. Tapi isi Quran itu tidak akan mampu merubah kehidupan kita. Kapan Quran bisa merubah hidup kita? Ketika inti ajaran Quran itu kita praktekkan dalam hidup. Hudal linnas.